Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Reni mau menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup apa aja? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, kita lihat ya. Ini ada peta konsepnya perkembangan makhluk hidup. Ini perkembangan dalam artian perkembangbiakan makhluk hidup pada manusia diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan lewat apa nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Untuk tumbuhan, perkembangbiakan itu dibagi ada dua, yaitu tidak kawin dan kawin. Untuk tidak kawin atau yang kita kenal vegetatif dapat terjadi secara alami atau buatan. Sedangkan proses perkembangbiakan tumbuhan yang kawin atau istilahnya generatif, prosesnya diawali dengan penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Untuk hewan, perkembangbiakannya pun sama seperti tumbuhan, terbagi atas dua, yaitu kawin dan tidak kawin. Oke, slide keempat, pengertian perkembangbiakan. Pengertian perkembangbiakan, setiap makhluk hidup berusaha untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Maka Allah memberikan kemampuan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak ini nanti akan menghasilkan keturunan baru atau anak yang meneruskan generasi makhluk hidup selanjutnya. Cara berkembang biak antara hewan, tumbuhan, dan tumbuhan tentunya berbeda-beda. Oke, selanjutnya pada slide kelima kita bisa lihat ya, kita akan bahas satu persatu tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu mengalami beberapa tahapan, yaitu perubahan ukuran tubuh, volume atau isi tubuh, dan berat badan atau berat tubuh. Ini kita bisa lihat tahapan perkembangan manusia. Ada masa usia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut atau masa tua atau lansia. Kalian bisa lihat di slide 7, ini ada tahapan perkembangan manusia, yaitu bayi, balita, bayi di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk lansianya ini tidak ada tampil di visual, tapi nanti di slide selanjutnya ada pembahasan tentang lansia atau lanjut usia atau manula. Selanjutnya slide ke-8 ini kalian bisa lihat di slide, kalau balita, anak-anak yang di bawah usia 5 tahun, biasanya pertumbuhan dan perkembangannya sangat pesat. Ketika kalian baru lahir ya tentunya masih belum banyak bisa melakukan apa-apa, masih sangat tergantung dengan orang tua kalian. Di usia 5-6 bulan biasanya sudah mulai bayi itu bisa tengkurap. Sedangkan usia 2-3 tahun, 2-3 tahun, anak-anak sudah mulai bisa berbicara walaupun masih dalam kalimat yang sederhana. Oke, usia 3 tahun biasanya sudah bisa berpendapat. Itu rata-rata umumnya perkembangan anak-anak pada tahapan masa balita. Yang ke tahapan selanjutnya, masa usia remaja. Ini masa usia remaja ini biasanya proses perkembangan biakan manusia menuju dewasa. Sebelum dewasa ada yang namanya masa menjelang remaja yang kita kenal masa ABG, itu mengalami proses pubertas. Tahapan pubertas ini tahapannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oke, umumnya masa pubertas ini antara usia 9 sampai 14 tahun dan berakhir di usia rata-rata 20 tahun, ditandai dengan berhentinya pertambahan tinggi badan. Tahapan masa pubertas erat kaitannya dengan terjadinya perubahan fisik pada organ reproduksi yang berfungsi untuk tahapan berkembang biak manusia, yaitu melalui proses kawin. Selanjutnya masa pubertas awal remaja. Proses pubertas awal remaja atau ABG biasanya terjadi perubahan besar-besaran untuk menunjang proses perkembangbiakan manusia. Pada awal perkembangan remaja pubertas awal biasanya terjadi transisi dari masa anak-anak menuju remaja. Slide ke-11 kita membahas ciri-ciri tanda remaja mengalami atau memasuki masa pubertas. Ciri utama remaja yang mengalami masa pubertas atau ciri pubertas primer, seorang anak remaja perempuan atau gadis biasanya ditandai dengan menstruasi atau haid, ditandai dengan tanda ovarium telah menghasilkan sel ovum yang jikalau tidak dibuahi oleh sperma, maka ovum ini akan
pecah dan tidak menempel di dinding rahim nanti berupa darah yang kita kenal darah menstruasi. Sedangkan jika ovum yang sudah matang dibuahi oleh sel sperma bisa menyebabkan kehamilan. Ciri utama remaja putra mengalami pubertas primer ditandai dengan mimpi basah di mana organ testis atau organ kelamin laki-laki telah menghasilkan sel sperma atau sel jantan. Bila seorang remaja telah mengalami mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita, menandakan mulai berfungsinya organ reproduksi manusia. Kita bisa lihat di slide ke-12, ini ada beberapa perubahan fisik dan mood emosi pada anak-anak remaja atau ABG atau remaja yang mengalami puber. Yang pertama, biasanya tumbuh jerawat di permukaan kulit. Kedua, sudah mulai tumbuh rambut-rambut di wajah selain rambut yang ada di atas kepala, seperti alis juga termasuk yang beda, yang bertumbuh itu biasanya kumis, jenggot, cambang ya. Selanjutnya voice change itu perubahan suara. Biasanya kalau laki-laki terjadi perubahan suara dari suara anak-anak menuju suara dewasa yang kita kenal suaranya sudah pecah menjadi lebih besar. Kalau wanita biasanya range vokalnya makin tinggi malah ya. Terus bertambahnya dada membesar, terutama untuk wanita ya. Kalau laki-laki tambah bidang, tapi untuk perempuan biasanya dada payudara membesar. Kalau laki-laki dadanya membusung, lebih membidang. Terus, nah ini yang paling penting, mood swing, terutama untuk remaja putri yang mengalami masa menstruasi atau menjelang haid. Biasanya moodnya ini mudah sekali berubah dan sensitif, mudah marah, mudah sangat sensitif tentang beberapa hal, walaupun setiap orang biasanya berbeda. Remaja wanita biasanya bisa memahami tubuhnya ketika menjelang haid, biasanya jauh lebih sensitif. Selanjutnya perubahan fisik yang terjadi yaitu genital growth, yaitu pertumbuhan pada alat organ kelamin laki-laki dan perempuan. Tanda ciri umum masa pubertas untuk anak perempuan: 1. Tumbuh rambut halus di ketiak. Hal ini pun dialami oleh anak laki-laki. 2. Suara untuk anak perempuan jadi jauh lebih melengking, sedangkan anak laki-laki menjadi suaranya jauh lebih besar atau lebih berat. 3. Anak perempuan payudaranya membesar, sedangkan yang laki-laki tumbuh jakun. Yang 4, panggul untuk wanita karena untuk persiapan melahirkan ada rahim di sana, panggulnya pun ikut membesar. Sedangkan untuk anak laki-laki yang mengalami pubertas, mulai tumbuh rambut yang ada di muka selain alis dan bulu mata atau rambut, ada tumbuh bulu-bulu lainnya seperti kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya ini bisa kalian lihat slide ke-14, ini ada organ kelamin wanita yang sebelah kiri, gambar 2.2, itu ada bagian organ perkembangbiakan reproduksi wanita. Ada apa aja? Ada ovarium atau sel telur, ada ovida untuk saluran untuk berjalannya ovarium menuju dinding rahim, ada rahim tempat janin tumbuh berkembang, lalu ada dinding rahim yang sangat elastis menyesuaikan pertumbuhan besarnya janin semasa kehamilan. Lalu ada endometrium, ini biasanya di selaput untuk otot-otot yang ada di sekitar rahim. Ini juga ada leher rahim, yaitu pangkal perbatasan antara rahim dan vagina yang akan membantu proses pengeluaran bayi secara normal, yang akan mendorong bayi menuju lubang vagina. Lubang vagina ini adalah tempat keluarnya bayi yang akan dilahirkan secara normal, karena secara sesar biasanya ada proses berbeda ya. Di rahim, bagian rahimnya biasanya nanti ya ada sedikit pemotongan di sekitar perut yang bagian rahimnya sana untuk mengeluarkan bayi, itu kalau secara sesar. Kalau untuk normal kelahiran manusia itu melalui lubang vagina. Berikutnya ini ada gambar 2.3, alat perkembangbiakan pria. Kita lihat bagian-bagiannya ada apa aja. Ada testis. Testis ini adalah organ kelamin laki-laki untuk memproduksi sperma. Lalu juga ada penis, ya ini tempat untuk mengeluarkan sperma, dan di situ juga biasanya ada lubang saluran kemih ya. Kalau untuk saluran sperma ini mengeluarkan sperma, tapi kalau saluran kandungan kemih air kencing itu untuk mengeluarkan urin atau air kencing yang kita kenal. Jadi salurannya ada dua, tapi pintu masuknya lewat lubang penis. Ada dua saluran yang berbeda antara saluran sperma sama saluran air
kencing atau urin. Berikutnya adalah slide ke-15, menjaga kesehatan diri itu penting, terutama organ reproduksi. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Untuk anak laki-laki nih, yang pertama nih, gunakan celana dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat, karena di organ kelamin ini kan jikalau menggunakan bahan yang tidak mudah menyerap keringat, maka daerah sekitar bagian organ kelamin itu sangat lembab, dan lembab itu sangat disukai oleh bakteri-bakteri yang hidup di sekitar daerah yang mudah tumbuh di tempat yang kelembabannya itu tinggi. Maka untuk menghindari itu, maka kita membutuhkan bahan untuk menggunakan celana dalam atau underwear, pakaian dalam yang menyerap keringat supaya tidak mudah lembab di daerah sekitar organ kelamin laki-laki ataupun perempuan ya. Yang kedua, celananya usahakan celana dalam itu tidak terlampau ketat. Sekali lagi ya, jikalau ketat, ada ruang udara untuk sirkulasi juga sangat rendah, maka kemungkinan untuk kelembapan itu sangat tinggi, itu sangat memungkinkan. Maka kalau ada celah tidak terlalu ketat, maka ruang sirkulasi udaranya pun jauh lebih baik ya, sehingga tidak mudah lembab bagian organ dalam yang terutama karena terlalu ketat menggunakan celana dalam ya. Lalu untuk anak perempuan ini ada beberapa yang bisa digunakan sama untuk anak laki-laki, tapi ada yang berbeda, yaitu satu, membersihkan kemaluan itu dari arah depan ke belakang, jangan sebaliknya, arah depan ke belakang, yang benar jangan dibalik dari belakang ke depan, karena belakang ini kan ada anus. Nah, kita tahu ya, anus itu tempat untuk mengeluarkan kotoran manusia. Begitu banyak bakteri di sana. Kalau kita salah membasuh dari belakang ke depan, malah kita mentransfer bakteri yang ada di sekitar anus masuk ke lubang vagina. Lalu yang kedua, gunakan pembalut yang lembut. Nah, ini untuk anak-anak remaja putri yang sudah mengalami menstruasi, maka harus sering-sering mengganti pembalut dan gunakan pembalut yang nyaman ya. Jangan kalau sudah memang kalau bisa memang sering diganti, jangan sampai itu terlampau lembab sehingga menimbulkan jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang tumbuh memang di tempat yang lembab. Yang ketiga, mengingat sekali lagi membasuh kemaluan ini menggunakan air yang biasa saja tanpa sabun atau apalagi dikasih parfum untuk daerah-daerah organ kelamin kalian biar wangi dan yang lainnya. Cukup dibasuh dengan air yang mengalir dan bersih. Setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang keempat, mengurangi makanan yang banyak mengandung garam. Ini biasanya kan garam-garam yang tinggi ini menyebabkan kita sangat mudah berkeringat. Nah, keringat ini kan mengandung lembab ya, maka kalau daerah sekitar organ kelamin kita juga sangat-sangat lembab. Itu sekali lagi ya, lembab itu sangat disukai oleh bakteri-bakteri untuk tumbuh dan berkembang di tempat yang tingkat kelembabannya tinggi. Yang kelima, ini yang paling mudah sebenarnya, minum air putih dan banyak minum jus buah. Dan sebenarnya juga olahraga juga penting ya. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, tapi tetap kita butuh olahraga untuk selalu menjaga kesehatan diri kita, bukan hanya organ reproduksi. Selanjutnya slide ke-16, ini masa usia dewasa. Ini satu tingkatan setelah masa remaja. Ini biasanya usia di atas 20 tahun. Ini biasanya udah pertumbuhan fisiknya tinggi, sudah tidak tambah lagi, tapi tumbuhnya ke samping. Kalau orang dewasa ini gemuk. Oke ya, emosinya juga biasanya udah sangat terkontrol, pemikirannya juga sudah jauh lebih dewasa, dan pemikirannya jauh lebih ke depan. Makanya biasanya usia dewasa ini biasanya usia yang cocok atau tepat untuk bekerja dan menikah. Selanjutnya ini usia tahapan masa lanjut usia atau manula atau nenek-nenek, kakek-kakek. Ini masa tahapan akhir dari manusia, yaitu usia di atas biasanya udah 40 tahun. Terus juga udah mulailah kemunduran fisik, organ tubuhnya semakin melemah, seiring bertambah usia juga semakin melemah. Bahkan wanita sudah tidak mampu lagi mengalami menstruasi yang kita kenal masa menopause. Sel telur organ reproduksi ovarium ini sudah tidak bisa mengeluarkan sel telur kembali, maka biasanya wanita-wanita yang sudah mengalami menopause ini hampir dipastikan sudah tidak bisa melahirkan atau mengalami kehamilan. Selanjutnya itu penjelasan tentang tahapan perkembangan manusia. Kalau manusia ini bisa terjadi proses kehamilan setelah sel ovarium tadi ya, untuk yang sudah matang dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini nanti bertemu setelah melakukan proses pernikahan atau menikah atau kawin ya. Ini baru secara
agama, secara sosial itu baru dikatakan sah untuk melakukan proses reproduksi jikalau sudah dalam ikatan pernikahan. Maka ketika sel ovarium yang dimiliki wanita bertemu dengan sel sperma, maka proses kehamilan insya Allah bisa terjadi, walaupun tidak selalu. Nah, ketika sel sperma dan ovarium ini bertemu bisa menghasilkan kehamilan, karena biar bagaimanapun kita semua ini adalah amanah yang Allah titipkan melalui orang tua kalian. Tidak selalu seluruh perkawinan manusia ini menghasilkan anak, karena memang ada beberapa faktor selain memang takdir Allah yang tidak menakdirkan pasangan suami istri itu memiliki anak, atau memang karena memang ada masalah di organ reproduksi, hambatan-hambatan yang mengganggu proses kehamilan dan kesuburan laki-laki dan perempuan bisa terhambat. Jadi untuk lebih jelas mungkin di SMP nanti akan dibahas ya nak, karena tidak berhasilan untuk proses perkembangbiakan atau kemandulan yang kita kenal ya, tidak bisa hamil ini selain memang anugerah Allah, amanah Allah, memang ada hal-hal secara fisik juga yang memang bisa menyebabkan proses perkembangbiakan reproduksi manusia ini terganggu. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah perkembangbiakan pada hewan. Sama ya, intinya baik hewan, manusia dan tumbuhan kebutuhan berkembang biak dalam rangka melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kita lihat proses perkembangbiakan hewan yang secara kawin atau generatif. Ini ada 3, yaitu ovipar, cara bertelur, ada keluarga amfibi nih, burung, ikan, ayam, keluarga aves, keluarga pisces, dan keluarga unggas ini bertelur. Sedangkan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini ada kucing, sapi, lumba-lumba, keluarga mamalia. Sedangkan ovovivipar yaitu tahapan perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Ada beberapa jenis hewan, umumnya ini seperti reptil, kadal, ular, dan platypus. Ini mamalia yang bertelur ya. Nah, ini kategorinya mamalia tapi dia bertelur, maka kategorinya dia bertelur dan melahirkan. Platypus ini banyak bisa kalian temui di daerah daratan Australia. Oke, ini berikutnya ini ada gambar nih hewan bertelur, sekali lagi jenis unggas, serangga, ikan, katak ya, amfibi. Oke. Selanjutnya ini hewan-hewan yang kelompok hewan vivipar, kelompok keluarga mamalia. Ini bisa kalian lihat ada anjing laut, ada lumba-lumba, ada keluarga primata, monyet dan kawan-kawan, ada kucing, gajah, semua keluarga mamalia. Atau hewan-hewan yang menyusui dan proses berkembang biaknya melahirkan. Secara umum ini bisa dilihat ya, perkembangbiakan generatif kita kenal dengan istilah kawin. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif disebut tidak kawin. Oke, berikutnya ini ada beberapa juga hewan yang tidak berkembang biak tidak secara kawin. Ini ada prosesnya tanpa perkawinan, bisa tunas lewat hidra. Ini sebenarnya ada selain bertunas ini juga ada fragmentasi. Nah, ada cacing pipi. Oke, nanti mungkin slide-nya Bu Guru tambahin, ada cacing pipi. Ini juga sama ya, prosesnya tidak mengalami perkawinan. Fragmentasi atau membelah diri. Membelah diri itu biasanya hewan-hewan bersel satu, amuba, ada paramecium, ada keluarga-keluarga bakteri atau virus, itu biasanya dia dengan cara membelah diri untuk memperbanyak keturunannya. Berikutnya ini ada ciri-ciri perbedaan antara hewan ovipar bertelur. Cirinya apa? Nih, lihat, umumnya hewan ovipar ini bulunya penuh di seluruh tubuhnya. Tidak punya telinga, tidak punya rahim karena dia tidak mampu untuk mengandung, tidak punya kelenjar susu karena hewan ovipar ini bukan keluarga mamalia, hewan yang menyusui, jadi tidak punya kelenjar susu. Sebagian besar cara menetasi telurnya gitu. Jadi ya hampir semuanya rata-rata prosesnya ada proses mengerami, walaupun mungkin sebagian kecil ada yang tidak. Yang terakhir dia biasanya mengasuh anaknya, ada yang juga tidak mengasuh. Itu naluri saja ya, tidak semua hewan itu biasanya kalau yang melahirkan ada yang memang langsung ditinggalkan, ada yang harus diasuh, ditungguin dulu. Makanya biasa ayam itu anak-anaknya, induk ayam tuh sangat marah kalau anak-anak ayamnya itu diambil atau dipindahkan atau diusik ya, biasa ibunya marah, induk ayam marah. Berikutnya ciri-ciri hewan bertelur juga sekali lagi sudah ya tadi penjelasannya. Berikutnya ini adalah ciri-ciri hewan vivipar atau beranak atau melahirkan.
Yang pertama, memiliki bulu rambut di sekujur tubuhnya, karena mamalia pun ini sebenarnya punya bulu ya, selain ovipar keluarga burung, burung juga punya bulu, mamalia juga punya bulu. Yang selanjutnya, memiliki daun telinga. Nah, ini yang membedakan dengan ovipar, kan ovipar tidak punya telinga, kalau mamalia punya telinga. Kalau bulu, ovipar juga ada yang berbulu. Oke, yang ketiga nih yang paling penting nih, memiliki rahim untuk mengandung anaknya. Ini sangat penting ya, karena kalau hewan yang menyusui, dan mamalia ini kan menyusui dan dia prosesnya melahirkan, jadi punya rahim. Memiliki kelenjar susu, ini juga sama, sekali lagi keluarga mamalia sebagian besar menyusui anaknya, tapi ada juga yang tidak, tapi umumnya karena mamalia dia menyusui, umumnya menyusui. Lanjut, macam-macam pembuahan fertilisasi. Ini ada dua nih, ada dua proses pembuahan atau fertilisasi pada hewan, yaitu satu, pembuahan atau peleburan di dalam tubuh, atau dalam berarti internal. Biasanya sel jantan sperma bertemu sel ovum di dalam rahim tubuh sang betina. Contoh hewan apa nih? Biasanya ini keluarga mamalia ini, mohon maaf kalau ketikanya tidak terlalu jelas tulisannya. Ini biasanya keluarga kucing, kuda, mamalia ya. Lalu keluarga mamalia biasanya juga ada pembuahan peleburan di luar tubuh eksternal. Maksudnya sel jantan sperma ini ketemu dengan sel ovum betina itu di luar rahim. Biasanya ini keluarga ikan, katak. Jadi telurnya ditaruh dulu, diletakkan di karang atau di lubang-lubang terumbu karang, dan nanti sang jantan atau di bagian tubuhnya pun juga bisa katak nih, karena dibuahinya di punggung wanitanya ya. Lalu nanti setelah dibuahi baru dimasukkan lagi ke dalam mulut. Tadi yang katak di dalam mujair termasuk di dalam mulut. Katak kadang ditaruh di punggungnya untuk dibuahi, dikerami sampai menetas. Selanjutnya nih ada teknologi pembuahan versinya lewat ini baik manusia hewan ya, ada ya istilah pembuahan eksternal melalui bayi tabung, in vitro atau cloning atau hibridisasi kawin suntik dan cloning. Ini ada nih teknologi untuk mendapatkan keturunan baik hewan dan tumbuhan. Kalau manusia biasanya prosesnya kita kenal bayi tabung, in vitro, proses pembuahannya antara sel sperma dan sel telur itu ditemukan ya, atau ditemuinya itu dimasukkan ke dalam tabung. Ketika itu pembuahannya berhasil, baru dimasukkan lagi hasil pembuahan in vitronya itu ke dalam rahim. Nah, kalau cloning ini proses teknologi untuk mengambil salah satu sel yang ada di bagian tubuh hewan atau tumbuhan. Kalau tumbuhan kultur jaringan ya istilahnya, sama sih konsepnya cloning, mengambil bagian sel dari hewan atau tumbuhan yang sudah relatif langka, ini diambil dulu sewaktu masih hidup, lalu nanti dikembangbiakan. Ini juga ada proses hibridisasi, itu biasanya kayak kawin campur antara kambing ras Asia mungkin dikawinkan dengan kambing ras Australia atau sebaliknya ya nak. Ada kawin suntik, ini juga bisa, biasanya sapi, spermanya sapi jantan jenis Australia mau dikawinkan dengan sapi betina Indonesia Sumba. Nah itu bisa kawin suntik, spermanya dimasukkan ke betinanya. Oke, itu jadi itu ada beberapa penemuan teknologi pengembangan dari manusia untuk mengembangbiakan proses pembuahan atau proses reproduksi dibantu teknologi yang dilakukan manusia untuk menghasilkan makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan, bahkan manusia. Di saat secara normal itu mungkin ada hambatan atau pengembangan untuk menghasilkan keturunan yang lewat tadi ya hibridisasi, kawin suntik bisa menghasilkan hewan-hewan atau persilangan tumbuhan, itu bisa menghasilkan anak-anak keturunan yang jenisnya lebih unggul. Berikutnya slide 29, kita akan mulai membahas tentang tadi ya sekali lagi hewan dan tumbuhan ada yang secara kawin, generatif, ovipar, vivipar, ovovivipar, atau yang secara tidak kawin, yaitu prosesnya bisa tunas, hidra, fragmentasi cacing pipi, atau membelah diri seperti hewan-hewan bersel satu, amoeba, dan tadi ya bakteri, paramecium, virus juga bisa ya kayak membelah diri ya, karena hewan-hewan bersel satu. Selanjutnya kita slide 30 membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini sama tadi Bu Rini bilang dari awal, hewan dan tumbuhan ini perkembangbiakannya ada yang secara kawin dan tidak kawin. Untuk tumbuhan pun sama, proses perkembangbiakannya secara kawin kita kenal dengan generatif. Nah, generatif ini proses perkembangbiakannya melalui proses penyerbukan atau persarian. Peristiwanya jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik.
Berarti bisa dipastikan nih ya, serbuk sari sel kelamin jantan itu jumlahnya jauh lebih banyak, sama halnya dengan sperma. Ketika akan membuahi sel ovarium wanita itu jumlahnya juga bisa banyak, tapi nanti yang hanya bisa masuk atau terus proses pembuahan umumnya hanya satu yang menempel untuk manusia. Nah ini di tumbuhan juga sama nih, jatuhnya serbuk sari yang banyak nih mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik. Nah, putik satu, biasanya jumlah putik ini yang kita kenal putik adalah sel kelamin betina. Alat perkembangbiakannya, jadi kalau sel jantan kita kenal serbuk sari atau benang sari, kan ada sebutannya seperti itu. Sedangkan sel kelamin betina itu kita kenal putik. Organ kelamin wanitanya atau betinanya putik. Organ kelamin jantan pada tumbuhan yaitu serbuk sari atau benang sari. Oke, berikut ini kita lihat bagian-bagian bunga nih, kalian bisa lihat ya. Ada mahkota hiasan bunga, ada kepala sari, ada benang sari. Nah, yang jatuh yang mana ya Bu Reni? Ya benang sari, serbuk sari itu yang jatuh ke kepala putik. Ada kepala putik, ada tangkai putik. Nah, itu kepala putik untuk menampung serbuk sari yang jatuh. Jatuhnya gimana ya Bu Reni? Nanti kita lihat jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu yang kita kenal proses penyerbukan. Oke, slide selanjutnya nanti kita bahas. Berikutnya bagian bunga selanjutnya ada kelopak bunga. Ini biasanya kelopak ini untuk menahan mahkota ya, karena mahkota kan bisa ukurannya besar. Lalu yang terakhir ini dasar bunga. Nah ini yang bagian alas, bagian dasar sekali untuk bagian-bagian bunga lainnya menempel di dasar bunga. Lalu yang terakhir tangkai bunga. Oke, itu bagian-bagian bunga. Selanjutnya tadi Bu Reni bilang proses perkawinan pada tumbuhan itu tidak lepas tumbuhan secara generatif atau kawin lewat proses penyerbukan sebelum dia menjadi buah atau proses pembuahan. Oke, proses penyerbukan ini bisa kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri jika serbuk sari jatuh ke kepala putik masih di bunga yang sama. Dalam satu bunga ada serbuk sari dan kepala putik memiliki 2 alat kelamin yang berbeda, maka ini disebut bunga sempurna biasanya yang bisa melakukan penyerbukan sendiri. Oke ya, jadi serbuk sarinya jatuh di kepala putik masih di bunga yang sama, maka kita kenal dengan penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga itu adalah jika serbuk sari di bunga yang satu jatuh ke bunga yang lain, ke kepala putik bunga yang lain, tapi masih dalam satu pohon yang sama. Oke, berikutnya ini penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini apabila ada 2 jenis varietas bunga yang sama, serbuk sarinya itu jatuh ke bunga yang ada di sebelahnya. Tanamannya sejenisnya sama tapi beda batang ya, beda tanaman dengan jenis yang sama tapi beda pohon, tapi dengan jenis yang sama, varietas yang sama. Berikutnya ini yang biasa lebih mahal nih kalau dihasilkan anak-anakannya nih. Ini penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini prosesnya ini ada 2 jenis tumbuhan yang berbeda kita kawinkan. Nah ini makanya hasil persilangan. Istilahnya kadang orang bilangnya silang, sebenarnya istilahnya lebih penyerbukan bastar. Ini hasil tanaman yang dihasilkan ini unggul, biasanya lebih mahal kalau memiliki nilai jual. Nah selanjutnya slide 34, ini ada perkembangbiakan generatif atau kawin. Itu diawali dari biji. Kalian pernah makan mangga dong, jeruk. Tanaman-tanaman yang berbiji ini kalau bijinya ditanam, jika Allah menghendaki pastinya ini bisa tumbuh tanaman baru nih ketika biji-biji itu kalian tanam gitu ya. Dari biji nanti tumbuh ada tunas kecil, nanti tumbuh tunas ini berubah jadi akar, tumbuh akar dan tunas lain juga yang muncul ya untuk membentuk batang, daun dan yang lainnya. Bisa dilihat di slide ya. Lalu selanjutnya nih proses slide 35 itu sama ya tadi penjelasan yang sudah Bu Reni jelaskan di slide 33. Kalau yang tadi slide 33 gambarnya, kalau yang slide 35 ini ada penjelasannya dan ada gambarnya lagi juga. Nah ini ada Bu Reni mau jelaskan sedikit yang beda di slide 35. Nah kalau proses macam-macam klasifikasi jenis penyerbukan ada 4 macam. Sekarang pertanyaannya, yang membantu bikin serbuk sari itu jatuh kepala putik pada tumbuhan itu apa aja sih? Nah ini bisa ada penjelasannya ya. Untuk proses yang membantu proses penyerbukan itu ada entomogami, yaitu penyerbukannya dibantu oleh serangga. Jadi jangan sembarangan kalian kalau mau bunuh serangga sebangsa belalang, kupu-kupu, itu sangat membantu kali proses penyerbukan ya nak ya.
Jadi itu namanya istilahnya entomogami. Ada ornitogami. Penyerbukan ornito itu burung. Burung kadang-kadang kan terbang, apalagi burung-burung yang ukurannya kecil yang memang dia minum madu. Itu biasanya dia sambil terbang, kakinya nempel satu sama lain. Nah, tubuh yang dia tempelin itu ada aja serbuk sari yang menempel ketika dia terbang ke bunga satu ke bunga yang lainnya, biasanya nanti itu bisa menempel. Nah, itu kita sebut penyerbukan dibantu oleh burung atau ornitogami. Lalu ada chiropterogami. Penyerbukannya dibantu hewan bersayap, hampir mirip dengan serangga. Hewan bersayap itu kan ada macam-macam ya, berarti kategorinya ada hewan-hewan kecil lainnya kategorinya bukan serangga, tapi dia bersayap sehingga dia bisa terbang. Lalu yang keempat ada antropogami. Nah, ini sekali lagi manusia itu amat sangat berperan dalam proses penyerbukan. Contohnya tanaman vanili itu biasanya manusia yang membantu. Lalu ada autogami. Penyerbukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Biasanya jagung, kelapa itu dia sendiri aja, nggak ada yang bantuin, binatang, nggak ada yang bantuin, dan dia bisa dengan tubuhnya sendiri. Makanya kita kenal autogami. Lalu yang keenam ada hidrogami. Nah, ini proses penyerbukannya dibantu air. Biasanya kalau tanaman bunga yang kena hujan itu kan kadang air mendorong ya, jatuhnya air itu mendorong beberapa bagian bunga yang mungkin mengandung serbuk sari itu jatuh ke bunga yang lain yang ada di kiri kanan atau di sekitar bunga-bunga tersebut. Lalu yang terakhir ini ada zoidiogami. Ini secara umum entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan ini termasuk adalah proses penyerbukan zoidiogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu hewan. Cuma beda-beda jenisnya. Kalau entomogami serangga, kalau ornitogami burung, kalau chiropterogami itu dibantu hewan-hewan bersayap. Selanjutnya ini ada perkembangbiakan tumbuhan yang non kawin atau tidak kawin yang kita kenal vegetatif. Di slide 35 nih ada gambarnya ya. Yang vegetatif alami ini ada umbi. Umbi itu bisa aja ya, umbi batang kentang, ada umbi akar wortel, ada umbi batang, umbi akar yang umumnya biasa keluar ya kalau ujian. Ada juga nih yang proses perkembangbiakannya melewat stroberi nih. Stroberi bisa ya istilahnya gragi itu apa, itu menjalar lama-lama tambah banyak tambah lama. Ini tanaman-tanaman menjalar ini didiemin aja dia akan tambah banyak menjalar. Itu contohnya bisa stroberi, anggur, melon, tomat ya, itu tanaman-tanaman merambat. Semangka termasuk di dalamnya. Selain dia juga bisa biji kan Bu ya. Selain itu yang merambat ini kayak stroberi juga bisa biji, tapi dia sering banget ini tumbuhnya yang cepat sekali kalau merambat atau gragi. Selanjutnya ini ada bawang ini juga prosesnya secara alami, yaitu kita kenal umbi. Umbi ini ada juga macam-macam ya. Nah, ada umbi lapis, ada ini umbi lapis yang terkenal. Ada umbi tadi ya, umbi lapis, umbi batang, ada umbi akar. Lalu ada tunas nih. Tunas biasanya nih lihat muncul di sekitar pohon-pohon pisang yang udah ditebang tuh biasa suka muncul pohon-pohon baru yang tunas-tunas baru dari pohon yang ditebang. Nah, itulah cikal bakal pohon pisang generasi baru, yaitu lewat tunas. Berikutnya ada cocor bebek. Nah, cocor bebek ini dia bisa tunas adventif, bisa juga dari ini nih stek daun. Nah, tunas adventif itu apa sih? Di ujung-ujungnya tuh kalau pernah lihat tanaman cocor bebek, di ujung-ujung daunnya itu suka ada kayak gulungan daun kecil-kecil. Nah, itu kita kenal tunas ya. Istilah tunas adventif itu kalau di ujung-ujung daun kecil-kecilnya itu ditanam, itu bisa jadi tanaman baru dan sangat cepat perkembangbiakannya. Selanjutnya slide 36 ini juga kalian bisa lihat ada beberapa proses perkembangbiakan alami atau vegetatif alami, ada juga yang vegetatif buatan. Ini ada contoh vegetatif alami pisang tunas, atau ini pohon-pohon tanaman paku nih suplir, ada jamur, ada lumut. Ini dia semua pakai spora. Ini ada nih ya tanaman-tanaman paku. Ini juga ada kalau paku spora itu dengan vegetatif alami. Ini juga ada nih beberapa contoh umbi batang, kentang. Ini ada tunas pisang, ada bambu juga tunas secara alami. Nah, stroberi ini kalau dia geragi dia secara alami atau vegetatif alami. Ini agak vegetatif buatan. Dengan cara mencangkok, kalian bisa lihat ya prosesnya. Yang pertama batang diukurlah sekitar 10 cm, kemudian batang bagian luarnya ini yang bagian coklat ini, yang proses nomor 2 itu dikuliti sampai kambiumnya itu dihilangkan dulu. Nah, lihat nomor 3 itu sudah berhasil, batang yang sekitar panjangnya 10 cm itu dibuang kambiumnya. Lalu proses nomor 4 yaitu batang yang sudah dikerok sampai kambiumnya itu dihilangkan, lalu dilapisi tanah lalu dibungkus.
Oke, selanjutnya yang kelima ini nanti kalau udah tahapan proses cangkok itu sudah mulai tumbuh daun, akar, baru bisa dipindahkan. Berikutnya nih slide ke-38. Nih kalian lihat ya, tadi nih Bu Reni sudah menyinggung macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin. Ini untuk ada nih kalau untuk hewan ini membelah diri, fragmentasi, tunas. Untuk tumbuhan yang vegetatif atau tidak kawin itu bisa tunas, spora, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal, geragi, stolon, stek, cangkok. Jadi untuk tumbuhan itu bisa C sampai K. Sedangkan untuk hewan yang proses perkembangbiakan vegetatif tidak kawin itu dari A sampai C. Oke, ini kalian bisa lihat ya, ini ada hewan nih membelah diri, ada hidra. Ini ada juga yang spora nih, biasanya tanaman ini hidra nih kadang ada yang bilang sebenarnya sejenis hewan ya nak. Oke, ini juga ada tumbuhan, ada hidrilla, ada tanaman hidrilla juga sih kayak hidra, tapi itu jenisnya kalau yang hidra ini bisa di lautan. Kalau tanaman hidrilla itu memang tumbuhan. Ini spora nih kalian bisa lihat ya, spora pada tanaman-tanaman paku ini kalau diperbesar menggunakan mikroskop itu di daun, di bawah permukaan daun ini kayak ada totol hitam-hitam. Nah ini kita bilang sporangium. Selanjutnya nih ada perkembangbiakan vegetatif alami, akar tinggal, rizoma nih biasanya kita kenal jamu-jamuan nih, keluarga jamu, jahe, kunyit, temulawak. Lalu ada sejenis rumput juga yang kita sebut akar tinggal. Karena makanya kalau rumput udah dipotong tumbuh lagi ya. Ternyata memang masih ada akar yang di dalamnya tuh yang dibikin tumbuh kembali. Oke, berikutnya nih contoh kembali rizoma, ada kunyit, temulawak, temu putih. Wah, banyak sekali ya. Lengkoas. Nih, kita kenal akar-akar rimpang. Kalau orang Indonesia suka sebutannya empon-emponan. Oke, selanjutnya di slide 41 masih vegetatif alami, yaitu umbi lapis. Nih kalian bisa lihat ya, umbinya dari mana? Ini ada siung. Nanti muncul tunas, daun, dan yang lainnya. Selain tadi perkembangbiakan alami umbi lapis, ini juga ada umbi batang. Nih kalian bisa lihat ya, kentang, ada umbi akar, wortel. Kalian bisa lihat ini gambar di slide 43. Lalu yang nomor slide 44 ini ada perkembangbiakan yang masih yang alami, geragi dengan cara menarik batang itu akan kalau dibuat manusia atau yang vegetatif buatannya bisa ditarik di sulur itu ditanam ke dalam tanah. Tapi kalau untuk yang alami, stroberi, tanaman rambat itu didiemin aja, nanti dia merambat tambah banyak. Geragi. Yang vegetatif alami, sedangkan buatannya itu dirundukkan atau ditarik, masukkan ke dalam tanah, ditanam. Berikutnya ini ada vegetatif masih yang alami ya, ada tunas, pisang, bambu. Ya, ini yang prosesnya perkembangbiakannya juga alami. Lalu ada tunas adventif, tadi yang Bu Reni bilang ya, cocor bebek, pohon. Ada sukun, cemara, cuma beda-beda aja istilah. Ada tunas ketiak, ada tunas akar, ada tunas adventif. Intinya ada bagian tumbuh tertentu ini yang punya tunas. Nah, tunasnya ini bisa dikembangbiakan menjadi tanaman baru. Oke, ini ada contoh dan gambar cara untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ini ada dengan cara stek batang. Ini bisa kalian lihat ya di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini dengan cara dirundukkan. Biasanya tanaman-tanaman yang batangnya itu tidak berkambium keras. Karena kalau berkambium keras susah nariknya juga. Biasanya tanaman yang batang-batangnya ini tidak berkayu ya, atau tidak keras, karena ketika dia ditarik ditanam ke dalam tanah dia bisa lentur. Berikutnya tadi ada cangkok, ada stek. Jadi bagian mana yang mau di stek? Stek itu dipotong ya, nanti tinggal ditanam, bisa batang, bisa kadang stek daun juga bisa ya. Selanjutnya tadi ada cangkok, stek, lalu ada runduk atau runduk itu sama hampir mirip dengan geragi, cuma kalau runduk manusia yang membantu menarik, menanam ke dalam tanah. Kalau geragi kan secara alami didiemin aja, nanti dia merambat sendiri. Yang keempat ini ada okulasi atau menempel. Yang ditempel apa sih? Yang ditempel mata tunas pastinya. Ada dua tanaman yang jenisnya berbeda. Biasanya ini dikawinkan supaya menghasilkan generasi yang lebih unggul. Nanti dipotong sedikit, ditempel lah tunas tanaman lain yang memang mau dikembangbiakan, biar nanti menghasilkan jenis tanaman yang menggabungkan dua sifat keunggulan pada satu tanaman. Oke. Berikutnya ada yang keempat, setelah okulasi atau menempel, selanjutnya ada sambung pucuk atau sambung atau enten atau mengenten. Nah, ini biasanya nih kita lihat ya, ada dua batang jenis tanaman yang kualitasnya berbeda. Nah, itu disambung tuh, diikat. Nah, ini juga disambung ya, pasti ada yang diikat atau diikat lah dengan batang jenis tanaman yang berbeda. Biasanya yang bagian bawah batangnya jauh lebih besar ya, karena untuk menopang nanti tanaman jenis baru yang
kembangkan disambung dengan tanaman yang batang satu lagi yang di atas biasanya posisi lebih kecil. Nah, ini berikutnya nih beberapa keuntungan kalau perkembangbiakan dilakukan secara vegetatif buatan. Oke, bisa kalian lihat ya, kalau pada vegetatif buatan ini ada keunggulannya, yaitu tumbuhan barunya ini kalau yang vegetatif buatan kalau mencangkok nih, dia bisa lebih cepat tapi jenisnya sama dengan induknya. Makanya ketika mau mencangkok biasanya dicari memang tanaman yang sudah punya sifatnya yang unggul, maka anaknya nanti akan sama seperti induk yang diambil, karena kalau cangkok persis batang yang diambil, bagian tubuh yang diambil itu dari tanaman itu sendiri. Dia lebih cepat menghasilkan karena sudah tidak lagi nungguin bijinya itu merekah, keluar lagi tunasnya, baru nanti lagi akarnya. Kalau ini langsung udah punya batang, udah punya daun. Tapi kelemahannya juga ada, biasa akarnya tidak sekokoh kalau dari biji. Berikutnya ada kerugian kalau vegetatif buatan. Biasanya tumbuhannya yang diperbanyak vegetatif buatan ini akarnya biasanya tidak kokoh, tidak tunggang, makanya tidak kokoh ya, sehingga mudah tumbang. Lalu perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya anakannya juga sedikit keturunannya atau tumbuhan barunya tidak sebanyak kalau memang dia dibuat secara alami. Lalu kalau keseringan, apalagi mencangkok ya, bagian tubuhnya diambilin lagi. Lama-lama tumbuhan induknya bisa cepat mati. Oke, berikutnya ada kuis nih. Ayo kalian bisa main sambil nebak kira-kira mana ya jawabannya. Coba nomor 1, tumbuhan yang bereproduksi secara tak kawin disebut, karena bantuan manusia, ingat sekali lagi kalau dibantu manusia disebut vegetatif buatan, ya betul. Nomor 2, ini ada nih cocor bebek. Dikembangbiakannya dengan apa? Adventif daun. Oke, kalau tunas batang lain lagi ya. Kartiga rizoma ini lain lagi. Berikutnya nomor 3, kelompok tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang atau rizoma nih, tadi keluarga jamu-jamuan, mana ya kira-kira yang bisa dibuat jamu? Ya, jawabannya adalah A, jahe, temulawak, lengkuas. Nomor 4, ini batang apa ya? Gambar apa? Ya ini gambar kentang. Kentang biasa pakai umbi batang. Bu, kalau kentang biasa umbi batang ya. Kalau misalnya jatuhnya wortel bisa umbi akar ya, kayak. Next, nomor 5. Nah, ini tadi nih udah dilihat nih, dari batang tanamannya dicari yang unggul biar sama sifatnya dengan induknya. Bagian batang dikuliti, lalu nanti dikasih tanah, lalu dibungkus. Kita kenal dengan cara apa ini teknik tanaman yang ada di gambar? Ya, jawabannya adalah mencangkok, tuh B. Berikutnya nomor 6. Nah, tadi udah disebut nih perkembangbiakan yang dibantu oleh burung disebut apa? Ornitogami. Selanjutnya soal nomor 7 apa ya? Hidroponik. Nah, tuh di sekolah ada tuh yang ada di depan kelas Axel yang lama. Kelas Axel dulu ada tuh di pinggiran, kalau kalian lewat masuk pintu masuk gerbang ada hidroponik tuh, sekolah teknik budidaya tanaman dengan cara apa? Jawabannya penanaman menggunakan hidro itu air, berarti tanamnya menggunakan air. Jawabannya D. Lalu yang ke-8 ya, ada nih biji pada tumbuhan mempunyai ciri kecil, bersayap, ringan, tidak punya gaya gravitasi. Biasanya yang kecil-kecil ringan. Disembuhkan penyebaran biji itu umumnya menggunakan apa? Anemokori. Anemokori itu penyebukannya dibantu oleh angin. Atau anemogami boleh. Nomor 9 nih berikutnya. Hewan ini apa nih? Coba peristiwa fertilisasi pada hewan gambar di samping. Pembuahannya secara penyatuan sel sperma dan sel telur, yaitu secara kawin atau generatif. Nomor 10. Mana ya pada gambar telur yang berfungsi menyediakan oksigen untuk embrio ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Untuk bernapas itu kayak mitokondria untuk bernafas ya. Selanjutnya nomor 11, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar yang mana? Kuda laut, bertelur dan melahirkan. Atau mamalia yang bertelur. Nomor 11, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ini mohon maaf, ini soalnya keduplikasi sama, 11-nya ada 2 kali sama, jawabannya ovovivipar. 12, siklus reproduksi tanaman apakah ini yang menggunakan spora? Ini tanaman paku. Oke. Tanaman pakunya apa ya? Ya, tanaman paku. Berikutnya
Nomor 13, hewan ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Telurnya berkembang menjadi hewan muda yang kita kenal apa nih? Katak. Katak berubah menjadi telur katak nih. Berubah menjadi apa? Nimfa. Kalau pupa sempurna, bahkan kalau larva ini biasanya ulat ya. Jadi nimfa. Tahu kita kenal kecebong. Oke. Telur katak ini termasuk amfibi, maka amfibi ini termasuk ovivor bertelur. Oke, itu aja dari Bu Reni. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada kesalahan, Bu Reni juga mohon maaf. Nanti kalau memang ada informasi yang akan ditambahkan atau diperbaiki, nanti Bu Reni sampaikan di kelas Zoom meeting live ya. Oke, itu aja dari Bu Reni. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucap. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa kalian bisa japri WA langsung Bu Reni ya di 08 12 19 90 40 64. Oke, itu aja resume dan penjelasan materi tema 1 kelas 6. Oke, see you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.